ternyata bagus-bagus sekali ya desa wisata. Dan ternyata sekarang banyak sekali desa yang membangun desa wisata. Tapi kok bisa ya? Kira-kira dananya dari mana ya? Halo Sobat WBN. Oh iya, kalian tahu nggak sih? Ternyata sekarang itu banyak sekali desa wisata. Dan yang nggak kalah serunya, desa-desa wisata ini nggak kalah jauh lebih indah dari wisata-wisata yang sudah terkenal. Tapi kok bisa ya desa-desa sekarang membangun desa wisata? Kira-kira dananya dari mana ya? Dan ternyata sampai tahun 2022, Bapak Joko Widodo telah menyalurkan dana desa sebesar 468 triliun. Wah, dana sebanyak itu buat apa ya? Jangan salah, dana sebanyak itu tidak hanya untuk membangun desa wisata loh, tetapi untuk membangun jalan desa, jembatan desa, dan kebutuhan-kebutuhan desa lainnya. Tapi kenapa ya Pak Jokowi mentransfer dana desa sebanyak itu? Itu artinya dana desa bersumber dari APBN dong. Padahal desa kan sudah ada kepala desa, di atasnya ada camat, ada bupati, dan ada gubernur. Kok bisa ya Pak Jokowi mentransfer dana itu? Itu artinya ada hubungan keuangan antara daerah dengan keuangan pusat dong. Kira-kira hubungan apa ya? Halo Sobat APBN, perkenalkan nama saya Rifal Adhasaleh dari SMK Negeri 1 Situbondo. Kali ini kita akan membahas hubungan keuangan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Seperti pemaparan tadi, kira-kira kenapa ya dana desa bersumber dari APBN? Terkait hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, ternyata telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 serta menggantikan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah serta menghapus Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang berisi tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Jadi Sobat APBN, keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan sistem pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta kekayaan yang dimiliki daerah yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan sistem penyelenggaraan keuangan yang mengatur hak dan kewajiban pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang dilaksanakan secara adil, transparan, akuntabel, dan berlandaskan undang-undang. Tahukah Sobat APBN, ada 4 pilar utama yang menjadi landasan hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Salah satunya yaitu mengembangkan hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam meminimalisir ketimpangan vertikal dan ketimpangan horizontal melalui kebijakan TKD dan pembiayaan utang daerah. Nah, kebijakan TKD inilah yang menghasilkan dana desa yang bersumber dari APBN. Lalu, apa itu TKD? Jadi, TKD atau transfer ke daerah merupakan dana yang bersumber dari APBN yang merupakan bagian dari belanja negara yang digunakan untuk mendanai penyelenggaraan sistem pemerintah daerah yang menjadi kewenangan daerah tersebut. Dana transfer ke daerah ini sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat ataupun ketimpangan fiskal antara pemerintah daerah satu dengan pemerintah daerah lainnya. Dana transfer ke daerah meliputi yang pertama, dana bagi hasil. Dana bagi hasil ini merupakan sumber penerimaan negara yang dialokasikan kepada daerah penghasil berdasarkan persentase dan pendapatan tertentu. Dana bagi hasil ini pula dialokasikan kepada daerah non-penghasil guna meningkatkan pemerataan daerah atas satu wilayah. Dana bagi hasil ini meliputi dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil sumber daya alam. Jadi logikanya, semakin tinggi pajak yang dihasilkan dari daerah itu, maka akan semakin tinggi pula dana bagi hasil yang akan diterima daerah tersebut. Jadi teman-teman sudah bayar pajak belum nih? Yang kedua, dana alokasi umum.
Dana alokasi umum ini merupakan dana yang ditransfer ke daerah guna untuk mengurangi ketimpangan keuangan dan layanan publik antar daerah. Dan yang ketiga yaitu dana alokasi khusus. Dana alokasi khusus ini dana yang ditransfer ke daerah guna untuk mendanai program dan atau kebijakan tertentu yang menjadi skala prioritas nasional serta untuk mendanai operasionalisasi layanan publik. Selanjutnya yaitu dana otonomi khusus. Dana otonomi khusus ini dana yang dialokasikan untuk daerah khusus seperti Provinsi Aceh dan wilayah Papua. Dan yang kelima yaitu dana keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta. Dana keistimewaan ini dana yang dialokasikan untuk mengurus keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta. Dan yang terakhir nih, dana desa. Dana desa merupakan bagian dari TKD yang diperuntukkan bagi desa untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Nah, itulah tadi salah satu pilar yang menjadi landasan hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Jadi sekarang sudah tahu kan kenapa pemerintah pusat atau dalam hal ini APBN mentransfer dana ke desa? Maka dari itu, yuk kita belajari APBN lagi, karena APBN adalah uang kita.